Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Thayyibah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu di bulan yang mulia yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci Ramadan. Dan tak lupa sholawat beriringkan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita selaku umat Islam di akhir zaman ini bisa beriman dan berislam dengan baik. Dan tak lupa semoga sahabat Thayyibah dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan berbahagia. Berbicara tentang bahagia, izinkan saya pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Tentu kita di sini semua ingin merasakan hidup yang bahagia. Namun apakah kita tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri? Ya, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara healing atau traveling ke luar negeri atau mungkin bagi kaum pria yang suka nongkrong dengan teman-teman yang suka ngopi. Nah, setelah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi itu semua adalah jawaban yang salah. Nah, maka hal-hal yang saya sebutkan barusan adalah itu suatu kegiatan yang dinamakan dengan istirahat dan istirahat itu sendiri bertujuan untuk merefresh atau merecharge energi kita dalam beraktivitas. Nah, maka itu bukanlah suatu cara untuk mendapatkan kebahagiaan, melainkan sebuah kebutuhan bagi setiap kita manusia. Nah, lantas ketika kita sudah beristirahat masih ada yang berpikir kok bosan setelah lama istirahat mungkin atau berbelanja barang-barang yang kita sukai, namun kita justru merasa pusing atau bahkan depresi karena uang kita habis Nah, maka itu adalah masalah baru yang timbul dan sangat bertentangan dengan rasa bahagia itu sendiri. Nah, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan jelas berbeda dengan yang dinamakan istirahat. Maka bahagia itu sendiri memiliki tempat, memiliki singgasana yang ada di dalam hati kita. Jadi langkah yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan memiliki hati yang bersih. Di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Nah, mengotori apa? Mengotori hati itu sendiri, di mana hati itu letak adanya kebahagiaan Lantas bagaimana cara membersihkan hati? Yang kita tahu ketika misalkan rumah kita kotor kita mudah untuk membersihkannya dengan cara menyapunya atau mengepelnya dan rumah itu kembali bersih dengan mudah. Nah, tapi hati yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita genggam, nah cara untuk membersihkannya salah satunya dengan beristighfar sebanyak 3000 kali dalam sehari. Kenapa sih harus ada patokannya, teman-teman? Coba kita lihat lagi ke belakang kepada suri tauladan kita yang menjadi tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah
yang dalam seharinya melakukan istighfar sebanyak 100 kali. Ya, beliau saja yang sudah Allah jamin masuk surga, yang bebas dari dosa, masih melakukan istighfar sebanyak 100 kali. Lantas kita masih menawar untuk menurunkan, ya, kok banyak sekali harus beristighfar 3000 kali, ya, 10 kali aja cukup kali ya, gitu. Nah, seolah-olah kita sama dengan Rasulullah, ya, padahal kita adalah manusia yang banyak melakukan kemaksiatan, ya, berbeda dengan Rasulullah. Nah, kemudian apa yang akan kita rasakan ketika kita sudah beristighfar, ya? Ketika kita sudah beristighfar, ya, maka hati kita, jika kita melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan tulus mengharapkan ridhonya Allah, ya, maka kita akan merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita nikmat dalam melaksanakan ibadah. Ya, seperti halnya sekarang di bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat tahajud sekian rakaat, ya. Kemudian kita sebenarnya masih ingin untuk melaksanakannya, melanjutkannya kembali, ya. Tapi kita harus menghentikan tahajud itu bukan karena kita ingin, tetapi karena ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Ya, contohnya kita harus menyiapkan sahur untuk anggota keluarga kita, ya. Tapi sebenarnya hati kita, ya, karena kita sudah merasakan manisnya iman, hati kita ingin terus melaksanakan tahajud itu. Ya, semoga kita senantiasa dapat terasa kenikmatan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua adalah mengenal Allah lebih dekat, ya, berhusnuzon kepada Allah. Dan ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, dimana ketika kita sudah berhusnuzon, ketika kita sudah mengenal Allah, ya, bahwa Allah itu salah satunya memiliki sifat Ar-Rahman, ya. Mungkin yang kita tahu Rahman itu ketika kita ingin memiliki sesuatu, Allah langsung ngasih itu ke kita, ya, ngasih A, ngasih B ke kita. Tapi bukan seperti itu, ya. Ar-Rahman itu yang maha pengasih, sebenarnya adalah Allah itu gampang kasihan kepada seorang hambanya. Bisa kita lihat, ya, bahwa seorang ibu saja yang Allah anugerahkan rasa kasih sayang kepada anaknya, ketika anaknya merengek minta jajan, namun kata sang ibu, sebentar dulu ya nak, boleh jajan, tapi asal PR-nya diselesaikan dulu, ya. Tapi karena sang ibu kasihan kepada anaknya, akhirnya anaknya diberikan jajan, ya, karena sudah merengek, ya. Nah, maka Allah lebih dari rasa kasihannya seorang ibu kepada anaknya, ya. Jadi jangan lagi kita berpikir, oh Allah nggak kasihan nih sama kita, ya, masih ngasih ujian kepada kita, padahal kita nggak sanggup, ya. Itu pikiran kita. Nah, berarti itu adalah pikiran kita yang salah, bukan Allah atau ujiannya yang salah, tetapi kita yang belum mengenal sifat Allah, ya. Dan Allah juga adalah Raufur Rahim, ya. Rauf itu adalah nggak tegaan, ya. Jadi ketika kita misalkan masih berpikir, ketika kita ditimpa musibah, ya, Allah nggak tega nih, Allah tega banget sih sama kita, gitu, ya, maka kita belum mengenal Allah lebih dekat. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal menurut Allah itu yang baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal menurut Allah itu yang buruk bagimu. Dan yang paling penting adalah Allah itu lebih mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita jangan sampai, ya, buruk sangka atau salah persepsi tentang sifat Allah. Maka kita harus banyak-banyak mengenal Allah, salah satunya juga dengan berpikir secara dalam tentang sifat Allah, bertafakkur, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan adalah memiliki pasangan yang solih dan solihah. Ya, ini adalah anjuran dari agama juga untuk menyempurnakan agama, yaitu dengan
menikah. Nah, bagi yang sudah memiliki pasangan hidup, maka semoga teman-teman ya mendapatkan suami atau istri yang solih dan solihah. Nah, bagi yang masih jomblo, yang dua tadi itu sudah cukup. Dan yang ketiga ya, bisa kita lihat istri yang solihah itu seperti apa. Yang pertama ya, ketika sang suami memandang sang istri, maka ia akan merasakan kebahagiaannya. Ketika melihat wajahnya, meskipun sedang marah atau sedang nangis, ya, sang suami tetap melihatnya dengan rasa bahagia. Dan yang kedua adalah ketika seorang suami menyuruh istri, maka istrinya akan taat, ya. Segala sesuatu yang suami perintahkan, selagi itu masih dalam anjuran agama, ya, tidak bertentangan dengan agama Islam, nah maka sang istri akan taat dengan apa yang diperintahkan oleh sang suami. Dan yang ketiga adalah ketika seorang suami meninggalkan istri, maka istri akan menjaganya, gitu ya. Misalnya ketika sedang berjauhan antara suami dan istri ini, ya, ada kerjaan, ya, sang istri harus melakukan komunikasi dengan lawan jenis, ya, tetapi sang istri tahu untuk tidak berlebihan berkomunikasi dengan lawan jenis karena, ya, sang istri sudah punya suami, ya, maka harus ia jaga. Nah, kemudian bagaimana dengan seorang suami yang soleh, ya? Seorang suami yang soleh, ya, bisa dilihat dari ketika ia bisa menyempurnakan hak istri dari segi nafkah, ya, maka sang suami tidak membebani istri untuk mencari nafkah, ya, padahal sudah capek di rumah untuk mengurus anak, ya. Tapi suami yang soleh, suami yang baik adalah ia tahu untuk mencari nafkah itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami, ya. Dan itu semua semoga ada di dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan kehidupan yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa sahabat thayyibah rahimakumullah untuk terus saksikan serpihan serial ayat pilihan hanya di bulan Ramadan di YouTube channel PPQ At-Thayyibah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Walakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, 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 oh Ramadan. Ramadan is here today, so let's do good, fast and pray before Ramadan.